الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman 122. Al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat. Makna tawassul wa anwa'uhu wa raddu ala ba'di syubuhat fi hadzal bab. Makna tawassul dan jenis-jenisnya serta bantahan kepada sebagian syubhat pada bab ini, pada bab tawassul. Hadil fawaid, faedah ini muqatabasah, dicomot, diambil min kitabit tawassul li Syekh Al-Albani, dari kitab At-Tawassul karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, biikhtisarin, secara ringkas. Wa ansahu bi qiraati hadzal kitab, dan aku nasihatkan untuk membaca kitab ini, li'annahu bahsun la yastaghni anhu atau la yustaghna anhu fi hadzal bab, dikarenakan kitab itu adalah pembahasan yang sangat dibutuhkan pada bab ini. La yustaghna itu sangat diperlukan, ya, dibutuhkan pada bab ini. Yustaghna itu artinya cukup, ya, tidak butuh artinya. Yustaghna itu artinya tidak butuh. Lah tidak butuh. Kalau tidak butuh itu apa berarti artinya? Yustaghna itu artinya tidak butuh. Yustaghna itu artinya tidak butuh. Dikasihlah. Hah? Bukan sangat-sangat tidak butuh. Sangat butuh. Tidak butuh, dikasihlah. Tidak butuh. Berarti kalau tidak butuh apa? Butuh. Nah, itu arti yustaghna, itu artinya tidak butuh. Kaya artinya yustaghna itu. Tidak butuh kan? Kalau kaya kan tidak butuh kan? Nah, ketika ada kasihlah, artinya apa? Tidak butuh. Kalau tidak butuh berarti apa? Butuh kan? Ya, barang. Ada orang tidak butuh, dikasih tidak, dia adalah orang yang tidak butuh. Berarti apa? Butuh. Atau bahasa lain, dia bukan orang yang tidak butuh, berarti butuh. Difahami? Nah, itu kalau mengartikan, menerjemahkan la yustaghna, ya, artinya butuh. Sama seperti yazalu. Yazal artinya apa? Hilang. Ya enggak? La yazalu tidak hilang. Tidak hilang itu artinya apa? Ada, berarti senantiasa. Ya enggak? Nah, itu. Makanya artinya la yazalu itu artinya senantiasa. Nyambung? Qala Ibnul Athir fin Nihayah, berkata Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah, Al-Wasil Ar-Raghib. Al-Wasil artinya Ar-Raghib. Al-Wasilah, sedangkan Al-Wasilah artinya Al-Qurbah. Qurbah itu artinya kurbah, ibadah.
Wal wasitoh, sedangkan wasitoh artinya wa ma yatawassalu bihi ila syai'. Al wasitoh adalah wa ma yatawassalu bihi ila syai', adalah sesuatu yang yatawassal itu perantara ila syai', menuju sesuatu, wa yataqarrabu bihi, dan bertakarrub dengannya. Jadi wasilah adalah al-qurbah wal wasithah, ibadah dan perantara, dan segala sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu, wa yataqarrab bihi, dan mendekatkan diri dengannya. Alhamdulillah. Itulah makna wasilah. Alhamdulillah. Wa jam'uha wasail. Jamaknya adalah wasail, wasilah. Jamaknya wasail. Wa ma'nal wasilah fil Qur'an, makna lafaz wasilah dalam Al-Qur'an, fassarus salafus salih, as-salafus salih menafsirkan, wa a'immatut tafsir, dan para ulama tafsir, al-ayatain al-karimatain allatain, para ulama ahli tafsir, para salafus saleh menafsirkan dua ayat yang mulia tersebut. Waradat fihima lafzatul wasilah, yang datang padanya lafaz al-wasilah. Wahuma qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah al-wasilah kepadanya. Apa makna wasilah di sini? Al-qurbah, carilah kedekatan kepadanya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah, niscaya kalian akan beruntung. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka itu yaitu orang-orang yang yad'un, menyeru, yabtagun ila rabbihimul wasilah, yaitu mereka adalah orang-orang yang mencari wasilah kepada Allah. Ayat ini, ulaikal ladzina yad'un apa? Ulaikal ladzina yad'un, mereka itu alladzina yad'unahum, yad'una itu dhamirnya kembali kemana? Ke kaum musyrikin. Gini ayatnya, ulaika, mereka itu, alladzina yad'unahum, ya, gambaran anak tunjuk ya, ini sekelompok jin masuk Islam, ya, disembah kaum musyrikin. Ulaika alladzina yad'unahum, itu makna ayat. Mereka yang yad'una, disembah, yad'un itu ada domir yang dibuang, takdirnya yad'unahum. Faham? Nyambung Pak Roni? Ini jin, tafsirnya itu jin masuk Islam, ya, tafsirnya jin masuk Islam. Mereka ini ulaika, jin, alladzina yad'unahum, yang disembah oleh mereka. Siapa mereka di situ? Kaum musyrikin. Ia betagun, kembali ke jin lagi. Ia betaguna ila rabbihimul wasilah. Sehingga tafsirnya apa? Mereka para jin-jin yang masuk Islam itu
Yang disembah oleh kaum musyrikin adalah jin-jin yang yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, adalah jin-jin yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-wasilah, dengan ibadah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat, wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azab Allah azza wajalla. Inna adzab rabbika kana mahdzura. Fa ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, faqad qala imamul mufassirin, sungguh imamul mufassirin Al-Hafidh Ibnu Jarir telah mengatakan fi tafsirihi, dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzina sadaqallaha wa rasulah, wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya, fima akhbarahum, pada perkara yang telah diberitakan kepada mereka, wa wa'ada minas sawab, dan yang telah dijanjikan berupa pahala, wa aw'ada minal iqab, dan yang telah diancamkan berupa hukuman. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Yaqul, Allah mengatakan, ajibu Allah fima amrakum wa nahakum bitta'ati lahu fi dzalika, jawablah seruan Allah pada perkara yang Allah perintahkan untuk kalian dan larang kalian dengan mengerjakan ketaatan kepadanya pada perkara tersebut. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah. Yaqul watlubu al-qurba ilaihi, maksudnya apa? Carilah al-qurbah, kedekatan kepada Allah, bil amali bima yurdi, dengan amalan yang diridhai oleh Allah azza wajalla. Itu maknanya. Sehingga makna wabtaghu ilaihil wasilah ay watlubul qurbah, carilah kedekatan kepada Allah dengan amalan yang diridhai oleh Allah azza wajalla. Wa ammal ayatus tsaniyah, adapun ayat kedua, ayat yang mana? Al-Isra 57. Faqad bayyana sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud munasabata nuzuliha, sungguh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud telah menjelaskan kecocokan sebab turunnya, allati tuwaddihu ma'naha, yang telah menjelaskan maknanya. Faqal, Ibnu Mas'ud mengatakan, nazalat, Al-Isra 57 ini turun fi nafarin minal Arab, tentang sekelompok orang Arab, kanu ya'buduna nafaron minal jin, yang dulu menyembah jin. Fa aslamal jinniyun, lalu jin-jin yang disembah tadi masuk Islam. Wal ins alladzina kanu ya'budunahum la yash'urun, sedangkan manusia, wal insu, manusia yang dulu menyembah jin tersebut, la yash'urun, tidak sadar. Itu maksudnya. Faham Abu Umamah? Ya, nah itulah makna domir tadi yang anak contohkan tadi. Faham? Makanya anak tadi jangan contohkan ulaika itu jin. Ya. Cara menerjemahkan tuh ulaika, mereka itu si jin, alladzina yad'unahum, yang mereka yad'unahu, yang mereka sembah itu, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Itu jin-jin sudah mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Sehingga ayat ulaika isim isyarat kembali ke mana?
ke jin. Yad'un kembali ke mana? Musyrikin. Yabtagun kembali ke mana? Jin. Ya, gitu. Jelas? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ai istamarrul insu, yaitu manusia terus menerus, alladzina kanu ya'budunal jin, yaitu orang-orang yang menyembah jin tadi, ala ibadatil jin, terus menerus untuk menyembah jin. Wal jinnu, sedangkan jin tersebut la yardawna bidzalik, mereka tidak ridho akan hal tersebut, likaunihim aslamu, dikarenakan mereka telah masuk Islam. Wa humul ladzina saru, mereka adalah orang-orang yang saru, setelah sudah berubah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yang sudah mencari wasilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal mu'tamad fi tafsiril ayah, dan inilah yang mu'tamad, yang menjadi sandaran dalam menafsirkan ayat ini. Jelas ya? Qultu ai Syekh Al-Albani. Sekarang Syekh Al-Albani mengatakan, aku katakan, yaitu Syekh Al-Albani, wa hiya sharihatun, ayat ini dengan jelas sekali, fi annal murad bil wasilah, bahwasanya yang dimaksud dengan wasilah ma yataqarrabu bihi ilallah, sesuatu yang dipakai untuk bertakarrub kepada Allah. Walidzalika qala yabtagun, oleh karena itu Allah menyebutkan yabtagun, ay yatlubuna ma yataqarrabuna bihi ilallah subhanahu wa ta'ala mil a'malis salihah, yaitu mereka mencari sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa amalan soleh. Wahya kadzalika, dan ia juga demikian, tusyir, mengisyaratkan ila hadhihi dhahirah al-gharibah, mengisyaratkan kepada yang zahirah lagi asing ini, al-mukhalifah, yang menyelisih likulli tafkirin salimin, yang menyelisih setiap pemikiran yang selamat. Zahiruhu, secara zahirnya, ayatawajjah ba'dun nas, yaitu sebagian umat manusia mengharap bi ibadatihim, dengan ibadah mereka, wa du'aihim, dan doa-doa mereka, ila ba'di ibadillahi, kepada sebagian hamba-hamba Allah, wa yakhafunahum wa yarjunahum, mereka takut kepada hamba-hamba tadi dan mengharap kepada hamba-hamba tadi. Ma'anna haulai al-ibad al-ma'budin qad a'lamu islamahum, dalam keadaan hamba-hamba yang disembah tersebut telah mengumandangkan keislaman mereka, wa aqarru lillahi bi'ubudiyatihim, dan hamba-hamba tadi telah mengikrarkan ubudiyah kepada Allah, wa akhadhu yatasabaquna fil taqarrub, mereka sudah mulai berlomba-lomba untuk mendekatkan diri ilaihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil a'malis salihah, dengan amalan-amalan saleh, allati yuhibbuha wa yardoha, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, wa yatma'una fi rahmatihi wa yakhafuna min iqabihi, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap iqab Allah azza wa jalla. Fahuwa subhanahu yusaffihu fi hadhil ayah ahlama ulaika al-jahilin alladzina abadul jin, dia Allah subhanahu wa ta'ala membodohkan pada ayat ini, ya, orang-orang yang pintar namun bodoh, ya, tokoh-tokoh yang bodoh tersebut. Ahlam itu tokoh-tokoh yang bodoh tersebut, yaitu orang-orang yang menyembah jin, wastamaru ala ibadatihim, dan terus menerus menyembah jin, ma'a annahum makhluqun abiduna lahu subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan jin tersebut adalah makhluk yang justru menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Du'afa'u mislihim, orang-orang lemah sama seperti mereka, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran, tidak bisa memiliki kemampuan madarat atau manfaat untuk diri mereka sendiri. Wa yunkirullahu alaihim adama tawajjuhihim bil ibadati ilaihi wahdahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka berupa tidak ada pengarahan atau tidak ada harapan,
tidak ada ibadah pada mereka yang hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa alladhi yamliku wahdahu ad-darr wa nafa' wa biyadihi wahdahu maqadiru kulli syai'in wa huwal muhaimin ala kulli syai'in. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memiliki kemadaratan sendiri, kemanfaatan dengan sendirinya. Di tangannya lah segala sesuatu ada pada Allah Subhanahu wa taala, takdir segala sesuatu, dan dialah yang mengatur segala sesuatu. Wal wasilah asy-syar'iyyah, wasilah yang syar'iyyah, fahiya kullu sababin yusilu ilal maqsud an tariqi ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala wa bayyanahu fi kitabih wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya khassatun bil mu'minin al muttabi' amrallahi wa rasulahu. Wasilah yang syar'iyyah adalah segala sebab yang bisa menyampaikan kepada tujuan dari jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan, yang telah dijelaskan di dalam kitabnya serta di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus untuk kaum mukminin yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jadi makna wasilah itu sebenarnya bukan menjadikan perantara orang soleh untuk perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna wasilah itu apa? Kita itu mencari kedekatan kepada Allah dengan ibadah. Difahami? Nyambung? Sehingga makna wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah, bukan maksudnya cari hamba Allah yang bisa nyambungkan kita kepada Allah, bukan. Tapi maksud wasilah itu carilah perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah? Salat, puasa, zakat, segala macam ibadah. Wallahu ta'ala shawab. Adapun jenis-jenis tawassul insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadza.